Pertama, dulu saya pernah mengikuti menjadi ustadz santrinya si Baweh ya. Di sana bisa kita berhenti tapi tidak mengambil nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah dan seterusnya ya. Itu kadang-kadang kalau kita tidak memahami mungkin horibnya, tajwidnya, kadang-kadang bacanya ada yang keliru ya. Bukan salah tapi keliru, mungkin saat wakaf dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, Bapak Ibu yang hormati, ada beberapa kategori manusia di dalam menyikapi bacaan Al-Quran. Ada orang yang senang, hatinya senang kalau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Ada juga orang yang hatinya tidak senang dikala ada ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Ada juga orang yang benci kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Ini beberapa golongan mungkin ya yang benar-benar senang pada Al-Quran, kemudian ada yang tidak senang, ada yang benar-benar benci, dan ada yang benar-benar antipati pada Al-Quran. Bapak Ibu yang menghormati, bahwa Al-Quran tadi disampaikan oleh Pak Munawar hudan linnas ya, bahwa kitabullah Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk bagi siapa ya? Bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran ya? Contoh yang paling mudah Bapak Ibu, kita membeli sepeda motor pasti akan dikasih buku petunjuk. Membeli televisi akan dikasih buku petunjuk. Membeli misalnya audio juga diberi buku petunjuk. Maksudnya apa sih ya? Bahwa kalau kita mengoperasikan hal tersebut sesuai dengan petunjuk, maka barang itu akan awet. Manusia juga sama. Kalau manusia tidak diberi petunjuk oleh Allah dengan Al-Quran, maka manusia cepat rusak ya, cepat rusak. Sedangkan ada petunjuknya saja masih banyak orang yang rusak. Apalagi kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, maka manusia ini banyak ya karena wujudnya manusia, tapi perilakunya mungkin bukan seperti manusia. Inilah kerusakan ya. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk rambu-rambu kita sebagai manusia supaya bisa mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga hidupnya itu bisa awet, hidupnya tidak nerjang-nerjang ya, yang dilarang di dalam Al-Quran, yang dilarang oleh hadis kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang menghormati, apa sih ya kalau kita mau berjamaah bermajelis semacam ini dengan baca Al-Quran? Ini banyak keuntungan, banyak manfaat yang bisa kita ambil di saat kita menjadi majelis taklim misalnya Al-Quran. Yang pertama, bahwa
Banyak bacaan yang kita baca, mungkin ada koran, ada buku mata pelajaran, ada buku komik, ada buku novel ya dan sebagainya. Semuanya tidak akan bisa menenteramkan hati kita kecuali Al-Quran. Kita baca komik tidak akan jadikan hati kita tentram, tidak akan jadikan hati kita tenang. Kita membaca novel misalnya ya, satu malam sekian halaman, itu di saat senang-senangnya saya baca novel, biasanya libur saya malam jam 12 dibaca. Tapi itu tidak akan menenangkan hati kita, justru malah menimbulkan khayalan-khayalan yang ada di dalam pikiran kita yang kadang-kadang nggak pas ya. Tapi kalau Bapak Ibu secara rutin membaca Al-Quran, maka hati kita dijamin akan tenang, hati kita dijamin akan tentram ya. Inilah satu kelebihan ya. Jadi Al-Quran dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu akan menjadikan hatinya tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah, kita membaca Al-Quran hakikatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tentram.